Apa bedanya sih nasionalisme ekonominya Sumitra dengan Make America Great Again? Aduh, ini menarik lagi. Profesor Sumitro itu adalah Semua kan tahu. Itu bukan rahasia itu. bukan rahasia, ada maksudnya mungkin buat warga yang baru pertama kali dengar, tapi nggak mungkin semua orang tahu. Jadi Profesor Sumitro ini merupakan ayah kandung dari Bapak Presiden kita yang terbaru. Background-nya adalah kita tahu bahwa pemikiran Profesor Sumitro itu berevolusi, berkembang, ya. Tapi memang beliau lazim dikenal sebagai salah satu ekonom strukturalis. Kenapa walaupun Pak Mitro itu sangat brilian segala macam, tetapi kita nggak dengar nomics-nomicsnya yang di touch kepada beliau. Karena kalau kita ngomong soal economic nationalism itu sudah ada Hatta. Halo warga, kembali lagi di podcast Selepas Kuliah. Karena selepas kuliah, pembelajaran tidak berhenti. Kali ini di episode selanjutnya, masih bersama saya, Chania. Dan juga dua narasumber kita, ada Bang Rizal dan Bang Turo. Selamat datang kembali, Bang. Nah, masih menjadi perbincangan yang menarik. Hari ini kita masih bahas tentang Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Kalau misalnya bisa kita bilang tagline-nya Sumitro Economics. Okay. Nah, tadi berkaitan dengan episode sebelumnya mungkin kita bahas tentang BUMN, tapi sebelum ke situ ya Bang, bolehkah izinkan saya bertanya kepada abang-abang berdua, ini sebenarnya dari tadi sudah di spill out ya tentang strukturalis. Oke. Walaupun kita tahu Profesor Sumitro itu bukan ideologis, tapi apa sih hubungannya pemikiran beliau dengan strukturalis teori yang tadi? Silakan Bang. Iya, oke. Jadi background-nya adalah kita tahu bahwa pemikiran Profesor Sumitro itu berevolusi, berkembang, ya, dan juga dia inspired by so many school of thought atau istilahnya. Tapi memang beliau lazim dikenal sebagai salah satu ekonom strukturalis, dan itu juga sebenarnya dia tulis sendiri di tahun 94 di bukunya mengenai pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya. Tapi intinya kira-kira begini, dan dia sebenarnya sebutin apa yang dia maksudkan sebagai strukturalis dalam hal ini. Pertama adalah dia itu starting point-nya adalah concern sekali ya, dengan yang disebut sebagai ketimpangan struktural. Ada 4 ketimpangan yang selalu dia sebut. Ketimpangan sektoral, jadi kalau kita lihat pada tahun 50-60 itu sektor yang berkembang itu cuma di agriculture sector dan to some extent extractive industry. Sebenarnya yang lain-lainnya enggak timpang. Yang kedua, ketimpangan faktor produksi. Kita kelebihan unskilled worker. Yang lain-lainnya enggak ada. Terus yang ketiga itu ketimpangan wealth dan income inequality. Yang ketiga ketimpangan sosial, ini menarik juga disebutin juga. Jadi ada sebagian besar masyarakat itu kemudian tidak siap dengan modernisasi, kira-kira seperti itu. Itu kita bicara tahun 50, 60, 70 ya, dan masuk akal sebenarnya. Bedanya dengan katakanlah neoklasik misalnya, atau even Keynesian. Kalau neoklasik kan, dia bawa ketimpangan itu ya pasar akan mengoreksi dengan sendirinya. Satu. Keynes nggak percaya, dia sebutnya friction. Jadi kalau kita bicara soal general equilibrium, kita bicara kemudian pemerintah bisa melakukan sesuatu karena ada asumsinya friction. Tapi intinya juga lagi terbatas pada long run equilibrium dan lain-lainnya. Terus sama extent juga sebenarnya intinya Keynes itu kan menyelamatkan bagaimana pasar bisa berkembang. Jadi ada limited intervention. Strukturalis pada dasarnya tidak terlalu percaya bahwa mekanisme pasar atau even rather limited government intervention can fix the ketimpangan yang itu. Dan kalau kita lihat tahun 50-60, that's a really big problem kan. Kita bicara bahwa ketimpangan itu gede sekali pada soal itu. Jadi intinya, nah dari situ kemudian karena kemudian skeptical, ini common theme dari struktural sendiri, nanti Pak Turo akan cerita spektrumnya banyak, itu skeptis terhadap pasar akan mampu membongkar atau mendobrak structural disparities like that gitu. So who's gonna do that? Government ya, untuk melakukan yang lebih aktif intervention dan lain-lainnya. Tapi yang sering dilupakan
Dan mungkin juga yang membedakan Profesor Sumitro dengan hardcore strukturalis. Ya. Profesor Sumitro di buku yang sama tahun 94 itu mengatakan bahwa ini ada semacam prasyaratnya atau asumsinya bahwa itu bergerak. Bahwa kemudian harus ada yang namanya social responsibility dari leaders. Harus ada teknokrasi, harus ada social perception. Social perception itu ada semacam perdebatan ilmiah yang mengerti mengenai trade-off, alternatif dan lain-lainnya. Dan ada effective power. Jadi ada 4 tuh. Ya, jadi social responsibility of the leaders. Terus yang kedua itu adalah social perception. Jadi ada perdebatan akhirnya memadai. Ada teknokrasi yang kemampuan teknokrasi. Yang ketiga ada effective power. Nah kalau dipikir-pikir itu kan very strong assumption, susah banget untuk itu. Tapi penting, the fact bahwa beliau tahu dan sadar dilakukan itu menunjukkan bahwa dia nggak ideologis sekali gitu kan. Nah kalau dari spektrumnya mungkin nanti Pak Turu akan cerita. Terakhir itu kalau dia lihat di buku yang sama juga itu bahwa kelihatannya dia lebih dekat ke yang pendekatan centrist dan kemudian bukunya Pattern of Development. Jadi apa intinya? Intinya adalah semacam bahwa strukturnya itu akan berubah tuh dari agriculture ke kemudian manufacturing labor terus jadi struktur itu berubah nanti akan menjadi lebih produktif seperti itu. Dan itu kira-kira yang dan membedakan dengan misalnya dependency school dan tidak berarti Profesor Sumitro tidak tahu, dia tahu dan dia rasa mungkin kan dia sintesisnya itu dia balikin. Sebenarnya ada masih nggak sih bukunya pemikiran ekonomi ada 2 jilid itu kan? Ada. Kan? Yang itu masih di situ. Mungkin Bang Turu mau nambahin? Ya, jadi kalau kita ngomong strukturalis itu di ekonomi kita jarang dengar ya. Karena sekarang kita dengar itu lebih kita dengar itu adalah institutional economy. Institutional, yes, true. To a degree mereka overlap. Ya, tetapi kalau kita ngomong strukturalis itu memang lebih ke arah yang tadi holist-centric. Dan kalau di dalam ekonomi juga sekarang kan kita kenalkan the old and the new institutional economics. Ya. Sama-sama melihat bahwa ada social struktur di situ. Kalau di institutional economics tetapi lebih ke arah institusi apa sih yang terus-menerus di situ yang nggak bisa diubah, yang termasuk norm dan juga pemerintahan. Nah, yang kita harus hati-hati jangan menggabungkan atau menaruh Pak Mitro dengan strukturalis yang lebih ke arah dependency teori. Ya. Dependency teori itu Wallerstein misalnya. Apa sih itu kalau bahasa sederhananya Bang? Biar gini, warga paham. World system theory. Jadi kita melihat bahwa dunia itu sebagai satu sistem aja. Dan ada yang namanya core. Core itu adalah negara-negara barat dan ada namanya periphery. Periphery itu adalah negara-negara berkembang seperti di Asia atau Afrika. Di antara mereka juga ada kalau Wallerstein itu masih bilang cuman ada perbedaan seperti itu ya. Tetapi kemudian ada lagi yang terus ke kiri, Andre Gudenfrank. Kalau yang mengatakan bahwa itu memang dibuat oleh kapitalis countries seperti negara barat supaya negara-negara maju ini bisa terus menyerap ya atau mengeksploitasi negara-negara di periferi. Kita kalau di kelas saya dulu namanya Global North, Global South ya, pakai bahasa itu. Tapi saya nggak tahu kalau di generasi. Yes. Dan salah satu elemen penting dari situ adalah yang namanya the secular trend of apa yang diproduksi negara berkembang dan negara maju. Dan makin kaya nanti itu. Tapi kan empirically sebenarnya doesn't hold, right? Karena yang terjadi adalah kita bisa berangkat dari agriculture atau labor intensive, kemudian naik kelas. Story of East Asia Miracle, story of Indonesia to some extent, atau Cina sekarang itu menunjukkan bahwa nggak serigid itu kok apa namanya secular decline, mungkin not really even secular. Itu yang ingin Pak Sumitro omongin kali ya. Jadi kayak jangan fokus ke satu gitu. Jadi bisa, misalnya kalau bahasanya generasi aku lebih adaptif gitu kali ya. Prof Sumitro itu
open kepada trade loh. Artinya dia terbuka. Trade itu penting buat dia. Karena trade itu sumber, terutama sekali buat dia adalah sumber pendapatan pembangunan dalam negeri. Jadi dia bukan autarkis segala macam gitu. Dia belajar tentang Keynes gitu ya. Walaupun waktu Keynes nulis, kita kan sekarang di dalam ekonomi makro yang selalu kita ingat adalah Y sama dengan CIG. Itu kan Keynesian sekali itu sebenarnya. Di situ kan ada komponen X dan M. Dan dia mengerti ekspor dan importnya yang warga. Dan dia mengerti itu pentingnya trade, dan beliau juga pernah menjadi menteri itu ya. Tapi yang juga beliau selalu ingatkan adalah di sini gabungan antara teori ekonomi dalam tanda kutip murni dengan yang lainnya, atau mungkin lebih ke arah karena dia berkembang di tahun 1940-an, adalah kita jangan melupakan nasionalnya. Itu yang penting sekali untuk dia. Karena itu dia bilang misalnya kalaupun trade dan lain-lain, ya itu jangan sampai kita terjadi dependensi seperti yang dikatakan oleh yang tadi saya katakan. Berarti kita perlu mensubstitusi apa yang kita import. Menarik. Jadilah policy EC kan, import substitution industry. Gitu. Jadi idenya itu sebenarnya bahwa kemudian nanti mazhab lainnya bilang EC kalau kelamaan akan menjadikan itu infant industry kan, yang nggak pernah maju-maju. Itu hal lain gitu, tetapi idenya adalah ya kita perlu memikirkan itu. Boleh nggak sih Bang, ini mungkin yang isi dan yang lain-lain itu diceritakan gitu ya, teknikalnya dulu, misalnya ada industri apa atau apa gitu yang bisa mungkin, atau kita diibaratkan sekarang badan usahanya seperti apa gitu Bang? Misalnya katakanlah salah satu perusahaan tertua di Indonesia, yang tertua sekali sebenarnya yang terus berjalan sampai sekarang itu adalah Kantropos. Ya. Tapi yang juga salah satu tertua adalah Kimia Farma. Nah, kalau isi akan bilang ya udah kita jangan impor terus gitu ya, tapi kita substitusi impor-impor itu, jadi kita bisa, karena pasar kita besar kok gitu. Jadi itu intinya pada dasarnya kita nggak impor terus barang dan jasa yang kita perlukan, tetapi kita memulai membuat industri kita sendiri di sini. Nah, kemudian ada argumen-argumen yang against itu tentu ya, karena impor kalau dia masih infant, masih sangat muda, perlu disubsidi. Subsidi uangnya dari mana gitu, dan berapa lama subsidi ini, karena bisa menjadi monopoli, kemudian menjadi renta ekonomi dan lain-lain. Ini yang memang perkembangan selanjutnya membuat isi perlu di modifikasi misalnya, isinya macam apa dan tipe-tipe macam apa. Tapi beliau sangat, saya yakin sangat well informed dengan comparative advantage. Karena itu udah lama kan, Ricardo kan udah lama. Kayak gitu-gitu tuh udah ada. Kita mau chip in juga, itu belakangan, saya nggak lupa, mungkin tahun 85 ya. Dia sebutin tuh soal, dia tuh tidak terlalu percaya ada konflik yang besar antara isi import substitution strategy dengan export promotion. Malah berjalan beriringan? Enggak juga? Enggak juga, tapi it's more complicated than it is. Ya, jadi apa namanya, dia menganggap bahwa this kind of like, you don't need to talk terlalu berantem seperti itu. Kita boleh percaya, boleh enggak, karena ada yang lebih percaya. Saya cenderung export promotion sih ketimbang itu. Cuman dia sebutin itu, karena kemudian dia, betul juga sih, karena katakanlah salah satu yang dia kutip, keberhasilan export promotion apa namanya strategi itu mungkin berasal dari ada isi dulu, ada yang kemudian ada basis industri yang kemudian bisa kalau kamu mau ekspor dia mulai it makes sense. Kemudian kita sebenarnya bisa cek kan sebagai scholar, benar nggak sih segala macamnya itu. Tapi intinya whatever Profesor Soumitro punya pendapat, biasanya dia know what the other side is actually about too. Jadi kira-kira itu yang salah satu kualitas yang menarik juga. Jadi hal lain yang kita belum angkat di dalam suatu kualitas dan lain-lain adalah pada saat itu semua ekonom, ya mungkin nggak semua, tapi kebanyakan ekonom percaya pada teori-teori tahapan ekonomi. Dan harus secara Rostow. Rostow, ya.
yang tadi, jadi ada tahapan. Jadi nggak mengherankan seperti yang tadi Mbak Rizal katakan bahwa ya industri dalam negerinya kuatin dulu, baru kemudian sebenarnya itu yang disebut oleh Hollis Chenery itu, Chenery Quinn sebagai perubahan struktural, transformasi struktural gitu ya. Jadi transformasi struktural tidak terjadi begitu aja, tetapi ada tahapannya. Bedanya adalah channel Quinn nggak memberikan batasan yang jelas gitu ya. Tahapan ini kayak Rosto kan ada tahapan berapa persen gitu. Nah, karena tahun 70-an Rosto masih, makanya bahasa yang sering dipakai kemudian adalah tinggal landas gitu ya. Bahasa tinggal landas. Kayak zaman sekarang kita ngomong bonus demografi, zaman itu ngomongnya tuh tinggal landas tuh. Termasuk ya Pak di 2045 itu ya? Iya, termasuk sebenarnya itu 2045 walaupun ya. Tapi jadi menarik loh karena dibahas juga ya warga ya tentang lepas landas ini ya. Boleh Bung. Ini Bung Bang. Tadi Pak Bung Bang. Warga jangan heran karena memang di sini sudah semakin ini semakin panas ini. Satu hal lagi. Nah, kalau Profesor Soumitro masih hidup, saya dia mungkin berpikir ulang tuh soal tahapan struktural. Iya, betul. Maybe that's not the only way, maybe the only way. Karena katakanlah India ya, India itu loncat tuh. Manufacturing masih tipis. Tapi kemudian dia tumbuh dengan, walaupun mungkin karena dia masih jauh di bawah kapasitasnya. Tetangganya Bangladesh itu masih mengikuti pola lama dari tahapan ke agriculture, ke low labor intensive dan lain-lainnya. Jadi masih dibantu. Tapi saya rasa kalau Profesor masih hidup, dia akan berpikir ulang tuh mengenai soal pendekatan strukturalisme. Mungkin dia akan keluar dengan hal yang lain lagi. Jadi itu menarik tuh. What if? Jadi ini menjadi menarik ya Bang berdua ya. What if kalau misalnya beliau atau mungkin kita lah sebagai penerusnya atau abang-abang dulu deh, aku nanti aja berpikir ulang gitu ya. Karena ini berat, berpikir ulang dan diimplementasikan lah, istilahnya diimplementasikan di tahun 2025 gitu ya. Dan kebetulan kita memiliki presiden yang baru dan ini boleh disebut kayak memang Profesor Soumitro itu adalah semua kan tahu. Itu bukan rahasia itu. Bukan rahasia, maksudnya mungkin buat warga yang baru pertama kali dengar, tapi nggak mungkin semua orang tahu. Jadi Profesor Soumitro ini merupakan ayah kandung dari Bapak Presiden kita yang terbaru. Tapi kembali ke ekonominya lah. Oke. It's not about politik. But it's okay kalau misalnya pun tentang politik, tapi tentang ekonominya di tahun 2025 ini, program-program pemerintahan yang baru. Jika Profesor Soumitro masih hidup, apa ya kira-kira yang misalnya bisa diimplementasikan? Misalnya berkaitan dengan dana TARA mungkin, atau tadi ada program SWF atau SWF. Ini menarik ya. Ini cocok logi nih sebenarnya. Jadi sebenarnya karena satu kita tidak pernah, at least saya tidak pernah tahu dari mana sebenarnya ide dana TARA itu datang ya. Itu satu. Tadi ada yang dibilang kan Tempo kalau saya nggak salah bahwa itu adalah ide dari Profesor Soumitro kepada Malaysia pada soal itu kan, Hasanah dan lain-lain. Tapi juga saya baca at least sepanjang pengetahuan saya nggak ketemu tuh linknya itu. Jadi yang paling jauh kalau mau cocok logi justru dari tahun 67 ketika Profesor Soumitro itu jadi konsultan untuk bikin report soal Malaysia. Di situ, di chapter 7, itu dia salah satu idenya adalah membentuk mengenai National Development Investment Corporation. Jadi bukan SWF. Kenapa ini? Again, ini soal strukturalis juga, bahwa kalau dan juga skeptisisme dalam undang. Jadi intinya dia berpendapat bahwa Malaysia perlu industrialisasi, tapi private sectors yang masih fragmented, itu efeknya akan limited. Jadi perlu pemerintah mengambil peran untuk mengarahkan konstelasi industrialisasinya karena mereka asumsinya lebih ngerti ekonomi skill dan lain-lainnya segala macamnya itu. Dan untuk itu perlu semacam ini sebutannya tadi National Development Investment Corporation. Apakah itu dana antara? Saya nggak tahu. Bisa jadi BKPM. Bisa jadi BKPM. Bisa jadi tapi lagi-lagi ini cocok logi. Karena kan tadi kita bilang ini jika what if kalau misalnya Profesor Soumitro mengembangkannya. Apa kita yakin ada
teori di balik semua ini. Mungkin ada perspektif lain. Kalau dari saya sih Iya. mungkin kita perlu kajian lebih lanjut ya. Sejauh mana sih pemikiran Pak Mitro itu mewarnai sekarang gitu ya. Karena nomor satu yang namanya ilmu itu fashion, ikuti fashion juga. Exactly. Jadi apa yang lagi fashion di mana gitu semua ikut. Yang nomor dua adalah ya ilmu yang berkembang itu membuat orang sadar bahwa oh ternyata sudah ada sebelumnya dan itu digunakan sebagai justifikasi untuk membuat yang baru gitu. Seakan-akan ini adalah kelanjutan dari yang lama. Ya. Belum tentu. Tapi mitologis tentang ini adalah lanjutan yang lama, pembangunan negara kita tahu, kita tarik all the way sampai Majapahit. Terlalu panjang jadi memang. Tapi kan itu semua idenya jadi romantisme tentang sesuatu itu bukan hal yang baru kalau digunakan untuk sama seperti pemindahan IKN gitu ya. Katanya Bung Karno maunya di tengah Kalimantan, ternyata nggak ada itunya. Belum ditemukan referensinya. Jadi mungkin kita perlu melihat kalau mau dapat hint adalah pada waktu beliau menjabat sebagai menteri misalnya tahun 50-an, kebijakan apa sih yang beliau propose gitu ya. Kita udah dengar tadi isi ya segala macam. Tapi ada kebijakan lain yang kalau tadi disebut Malaysia 67, ada kebijakan yang akan kemudian dilakukan oleh Malaysia tahun 1971, New Economic Policy, yang di Indonesia itu dibuat oleh Pak Mitro sebagai program benteng. Jadi udah 15 tahun atau 20 tahun sebelumnya Pak Mitro udah buat itu. Apa itu New Economic Policy? Kalau di Malaysia adalah karena secara struktural tadi yang dikatakan oleh Bang Rizal, masyarakatnya itu ada pemisahan antara kelompok yang satu dan lain, dan di Malaysia secara khusus adalah itu along racial line, gitu ya. Karena ada Bumi Putra, kalau Malaysia ada dua non Bumi Putra yang sama kuatnya kurang lebih lah, Chinese dan India. Ya, kalau di Indonesia kan nggak ada seperti itu, tapi kita punya Bumi Putra atau orang Indonesia, kemudian kita punya Chinese ya, dan juga pada tahun 50-an adalah orang-orang dari Belanda, Indo ataupun memang Indo artinya mix ya, atau memang benar-benar masih Belanda totok. Bahkan perusahaan Belanda sebenarnya. Ya, perusahaan Belanda gitu yang menguasai Indonesia gitu. Nah, perusahaan-perusahaan Belanda ini mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat kuat, makanya tapi orang Indonesia itu tidak punya kuasa ekonomi sama sekali. Makanya kemudian dibuat program benteng dengan memberikan konsesi-konsesi pada beberapa orang tertentu gitu. Ini menjadi menarik Bang, aku boleh potong sedikit. Jadi sebenarnya untuk menyinggung program benteng ini, tadi juga sempat kesinggung ya. Kalau misalnya Bapak Profesor Sumitro Djahadikusumo ini pernah menjabat menteri. Sepengetahuan saya atau di Google tuh ada 5 kali atau 4 kali dalam dalam masa itu ya. Tapi yang menjadi menarik gitu ya, menyinggung program benteng. Ini benar nggak sih dirancang untuk melindungi produsen kecil? Yang tadi yang lokal Indonesian itu, dan juga industrialisasi yang sedang berkembang pada saat itu. Mungkin boleh lebih digali lagi Bang tentang itu Bang. Iya, itu berhubungan gitu ya, karena untuk bisa isi kan berarti industri di dalam negerinya harus dikembangkan. Betul. Nah, yang mengembangkan atau melakukan itu siapa? Pak Mitro nggak mau jatuh ke tangan orang Belanda karena masih banyak maskapai gitu ya Belanda itu. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan jawatan negara yang memang sudah sejak dahulu ada. Yang lainnya adalah memang memberikan konsesi-konsesi itu tadi. Seingat saya diberikan konsumsi untuk pembuatan mobil, impor mobil, ya, dan lain-lain untuk mengembangkan industri di dalam negeri. Ini apakah bisa dilakukan lagi sekarang? Saya rasa agak sulit sekarang ya, karena kenapa tuh Bang? Waktu itu memang secara khusus untuk walaupun nggak sekuat kalau di Malaysia Bumi Putra itu memang untuk lokal gitu ya.
Jadi mungkin kita masih bisa kalaupun mau buat sekarang ini perbedaannya itu bukan karena memang di Indonesia kan sekarang kita tidak lagi melihat terlalu masih ada mungkin ya orang akan menganggap bahwa toh Chinese tetap 15 terkaya atau segala macam tetap dikuasai oleh Chinese gitu. Tapi sedikit berbeda, tahun 50-an dikuasai bukan oleh Chinese tapi oleh Belanda. Gitu kan. Kemudian juga later on saya nggak tahu apakah Pak Mitro sebenarnya setuju apa enggak, banyak perusahaan Belanda kemudian dinasionalisasikan. Betul, iya. Itu ini yang sebagian menjadi BUMN. Contohnya bank. Ya, bank itu. BNI mungkin. Ini menarik nih, karena kan saya untuk ini tuh nyari tuh tulisan-tulisan Profesor Sumitro dari awal dari bank perkreditan. Dia tidak pernah sebutin BUMN. Istilahnya ya tidak ada lah ya. BUMN, SOI itu nggak ada. SOI, at least, State Enterprise sampai dan kemudian saya berpikir jangan-jangan ini sampai sekarang baru tahu nih dari Pak Turo ini bahwa jangan-jangan sebelum ini saya berpikir oke, kalau Profesor Sumitro mengatakan kebijakan pemerintah berarti peraturan pemerintah dari Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian. Ya kan? Karena beliau menteri itu. Karena menteri itu dia pernah jadi itu dan dia sebenarnya sebutin juga dia tidak senang dengan pembatasan kuantitatif. Oke, menarik. Kuota dan lain-lainnya itu untuk itu. Jadi so it's probably interesting ya karena kemudian BUMN perlu diteliti lebih lanjut tuh bagaimana BUMN itu yang memang kemudian berkembang beberapa dari perusahaan Belanda ya. Tapi ingat bahwa BUMN zaman dulu beda dengan zaman sekarang karena mereka memisahkan sekali yang namanya jawatan gitu ya. Jawatan itu dengan kalau sekarang yang beberapa BUMN memang ditugaskan untuk mencari profit gitu. Itu nggak kepikir tahun 50-an itu. Memang belum zamannya kan? Ya, memang belum zamannya juga karena berpikir kan semuanya dipengaruhi oleh pasal 33. Ya. Dari tadi kita membahas pasal 33 kan itu udah amandemen yang ke dua atau 4 ya, saya juga lupa ya. Tapi pada saat itu ya. Saat itu ya cuman itu aja pasalnya dan diwarnai oleh Hatta. Nah ini kembali ke kenapa walaupun Pak Mitro itu sangat brilian segala macam, tetapi kita nggak nomics-nomicsnya yang di touch kepada beliau. Karena kalau kita ngomong soal economic nasionalisme itu sudah ada Hatta di situ kan. Mau ngomong Kopras atau Hatta dan Soekarno, lebih khususnya Soekarno. Kemudian kita ngomongin soal koperasi itu udah ada Hatta juga gitu betul. Kan ya. Kalau kita ngomongin soal ilmu ekonomi teknokratik yang sebenarnya beliau itu yang memperkenalkan, tapi asumsi orang waktu kita ngomong teknokratik adalah satu kelompok orang yang kebetulan lulusan Berkeley. Jadi itu diberikan kepada teknokratik itu kepada Pak Widjojo. Gitu. Nah ini yang kalau kita lihat mungkin saya pikir Pak Sumitro ini adalah tokoh transisional ya. Tokoh transisional yang tidak menjadi ekonomis itu karena berbagai isu yang kemudian membatasi beliau. Saya yakin kalau misalnya nggak ada perpecahan antara kalau Bung Karno misalnya kemudian tidak terlalu ke arah demokrasi terpimpin dan lain-lainnya, yang itu kemudian jadi isu politik juga. Ingat bahwa salah satu sebabnya Pak Mitro kemudian selama waktu panjang nggak dipakai karena perpecahan politik yang mengarah pada isu-isu pemberontakan, nggak cuma sekedar nggak sepakat tapi udah kayak pemberontakan PRRI dan Permesta. Saya memikir kalau kita punya counterfactual itu nggak terjadi, pasti Pak Mitro sumbangannya akan jauh lebih besar lagi. Ya, Pak Mitro itu very colorful person. Jadi menarik tuh. Sekolahnya aja dia sempat ke Sorbonne setahun cuma untuk belajar filsafat dan sejarah sebelum balik lagi ke Rotterdam. Jadi yang menjadi menarik, beliau itu kan tadi kita mau bilang bapak ekonomi koperasi nggak bisa, udah diambil Bung Hatta, ekonomi yang lainnya sudah diambil Pak Widjojo dan lainnya. Kalimat ini saya juga masih kurang literatur ya. Apakah di dunia internasional ada ekonomis transisional dan apakah beliau bisa kita
sebut sebagai transitional economist? He is an economist par excellence. Transitional economist kan kita atributkan karena masa beliau itu terbatas seperti itu. Ada Bung Hatta duluan, kemudian Bung Karno, kemudian Pak Widjojo gitu. Tapi di antara 50 sampai 57, 58 lah yang benar-benar kemudian kulminasinya kan 59 Guided Economics itu ya. Beliau itu berperan, tetapi mood utamanya sudah di set duluan oleh pasal 33 Hatta, gitu. Dan kemudian di masa selanjutnya beliau membuat Fakultas Ekonomi UI. Ini sebenarnya beliau memisahkan diri ya, jadi kita nggak bisa bilang seakan-akan ekonomi itu nggak pernah diajarkan. Enggak, dari awal abad 20 itu sudah ada Fakultas Hukum, jadi ekonomi itu diajarkannya Fakultas Hukum. Ya, yang tadi saya katakan Gongrip segala macam itu jadi profesor di situ, gitu, mengajarkan ekonomi. Tetapi memisahkan diri dari Fakultas Hukum itu beliau, gitu, dengan yang lainnya Pak Sunario Kolopaki dan dari hukumnya Djoko Sutono. Makanya di dua tempat ini, di Fakultas Ekonomi dan Hukum, ada ruangan Djoko Sutono dua-duanya, gitu. Tapi beliau tuh yang saya pikir menaruh fondasi untuk teknokrasi dan lainnya. Tetapi beliau pelopor. Tapi sayangnya kemudian kalau kita melihat dari sisi Pak Mitro, karena Pak Widjojo selama 32 tahun menjadi fondasi teknokrasi, itu teknokrat itu diberikan afiliasinya kepada Pak Widjojo dan Berkeley Mafia, bukan. Padahal kalau kita baca beliau yang karena ingat pada waktu itu beliau dekan, Pak Widjojo ketua senat mahasiswa masih. Jadi sebagai profesor dan student ya? Iya. Tapi ada anekdot menarik tuh soal Sumitro dan Widjojo di sini kan. Di recollection dengan of my career di Tekianwi itu, Profesor Sumitro tuh bilang bedanya saya dengan Widjojo, Widjojo itu peduli bedanya 2,5 dengan 2,6. Ini menjadi acuan bagi mahasiswa yang mungkin dengar ya warga, nilai saya bisa beda 5 poin gara-gara itu. Betul, tapi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Widjojo punya endurance to get the hands dirty. Jadi itu yang menyebabkan dia kuat di teknokrasi, staying in the reform dan segala macamnya. Mungkin Profesor Sumitro tuh lebih imajinatif, lebih scholars Parisian dandy, kira-kira gitu ya. Kemudian, jadi itu ya ada bagusnya juga kan. Kemudian kita kemungkinan terbuka segala macam. Itu ilustratif tuh yang menunjukkan bahwa bedanya dua kolom. Dan lagi-lagi nih, tapi bagusnya bagi Profesor Sumitro, dia tahu itu, makanya dia hire Profesor Arsyad Anwar yang tadi untuk mengerjakan itunya tadi. Jadi dia tahu, dan dia tahu orang yang dia bisa tanya atau dia minta tolong, termasuk Profesor Nathaniel dari LD juga. Nathaniel Iskandar. So that's a good thing. I mean, his wisdom itu benar-benar luar biasa sih untuk menentukan. Saya rasa visioner. Dan lagi, kalau saya balik lagi ya, dia yang meletakkan dasar modern economic. Satu hal bukan terakhir ya yang saya bilang ya. Bagaimana kita melihat Profesor Sumitro sekarang? Menurut saya, kalau kita nggak setuju juga nggak apa-apa. Bahkan mungkin he's gonna be even happy. Karena itu terus scholar kan seperti itu kan. Dan juga kita harus meletakkan ide-ide Profesor Sumitro pada masanya. Kita mesti adil. Kita nggak bisa menilai apa yang dilakukan dengan ukuran sekarang. Jadi kalau situasinya udah berubah, kita bisa bilang saya nggak sependapat dengan ide Sumitro soal ini, soal isi, soal apa dan segala macamnya. That's okay, gitu kan. Kita nggak lagi mensakralkan sesuatu, kita lagi mendiskusikan pemikiran beliau. Dan sebagaimana setiap pemikiran, kita bebas untuk setuju dan tidak setuju.
dengan tentu saja dengan dasar dan segala macamnya. Nah, mungkin aku akan nyambungin sedikit ya. Jadi ada pro dan kontra terhadap pemikiran beliau dan itu memang harus ada di dunia akademis ini. Tapi berkaitan juga Bang Turo dan kalau Abang kan memang kajian ASEAN secara geographical, kalau secara demographical, adakah insight-insight dari Profesor Soumitro yang bisa kita implementasikan, Bang? Beliau sudah mengerti soal penduduk, pentingnya penduduk. Yes, itu penting. Artinya beliau juga mengerti kalau penduduk kebanyakan, kan beliau tadi di tahun 50-an sebenarnya solo growth itu baru keluar 57 gitu ya. Tapi ide-ide saat itu tuh sudah ada gitu. Bahwa kalau penduduk terlalu banyak akan mempengaruhi ekonomi secara negatif. Jadi beliau sudah mengerti soal itu, dan itu beliau pakai juga, makanya pakai proyeksi dari Pak Nathaniel Iskandar dan lainnya. Tapi kalau saya sih menyoroti ini mungkin sistem pendidikan juga ya, bahwa beliau itu saya baru sadar bahwa beliau itu ke Sorbonne untuk belajar filosofi, itu mewarnai cara berpikir beliau, bahwa kita harus philosophical. Ya. Jadi nggak cuma dalam tanda kutip cuma ya pada technical issue aja, tetapi kita perlu mengetahui kenapa kita melakukan itu. Dan karena beliau itu philosophical, beliau doesn't care kalau misalnya dia pakai dari sini gitu. Jadi beliau sangat-sangat pragmatis dalam hal itu. Walaupun beliau secara filosofi mengerti semua, tetapi dia tahu saya nggak bisa ideologis hanya pada satu mazhab filosofi aja misalnya atau mazhab ekonomi. Kita sebagai negara berkembang perlu mengambil berbagai hal yang mungkin baik buat kita. Jadi ya kita bersyukur. Kalau nggak, bayangkan kalau saya kasih contoh ideologis ya, itu adalah di Kamboja pada masa Pol Pot. Bapak ideologisnya itu namanya Khieu Samphan. Khieu Samphan ini lulus dokter ETA. Jadi kalau di Perancis itu ada dokternya, itu ada level-levelnya. Tertinggi adalah dokter ETA, dokter negara dari Sorbonne tentang ekonomi. Dan dia yang memberi landasan pemikiran bahwa ya perlu transformasi yang cepat gitu. Nggak bisa pelan-pelan kayak Chandra Sirkuin gitu. Dan terjadilah semua orang yang pintar itu perlu dikembalikan supaya mereka nggak berpikir yang aneh-aneh. Itu ideologis. Kita bersyukur bahwa di Indonesia nggak ada yang seperti itu, gitu ya. Cara berpikirnya itu. Karena di tempat lain juga ada, kalau kita lihat di Amerika, itu ideologis itu berperang gitu. Kita enggak, kita menggunakan semua yang memang cocok untuk Indonesia, dan saya pikir Pak Mitro adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti, bahwa kita perlu mengerti berbagai teori, kita perlu mengerti kita mungkin belajar teori-teori tertentu ya, tetapi jangan mendewakan ilmu itu sebagai satu-satu yang benar. Gitu. Ini menjadi menarik ya, Pak Bang, karena di era sekarang kan juga, in the international area, pemimpin-pemimpin leader kan sekarang berbagai macam ya, sebut saja Trump dan yang lain-lainnya. Dan di Indonesia kan berarti sekarang wait and see juga kan untuk melakukan itu. Berarti apa yang dilakukan oleh Profesor Soumitro Djoyo Hadikusumo ini bisa diimplementasikan oleh leader di Indonesia. Bagaimana pendapat Abang? Saya kira juga ada elemen betul tadi. Bang Turo bicara soal nasionalisme dalam pemikiran itu, tapi di sisi yang lain juga Prof. Soumitro itu concern betul dengan yang pada saat itu sebagai underdeveloped economies. Dia bekerja tidak cuma dengan Indonesia tapi juga dengan Southeast Asia.
ya Malaysia dan Singapura itu dia punya ide seperti itu. Dan dia pada tahun 50-an lagi-lagi belum tentu yang dia omongin itu sesuai atau kita boleh nggak setuju. Dia cukup representatif untuk mewakili underdeveloped economy, negara miskin lah sebenarnya gitu. Dia menyebutkan soal praktek unfair trade protectionisme dari negara-negara maju atau monopoli dari negara-negara multinasional dan lain-lainnya. Jadi pada saat itu sesuatu yang relevan sekali untuk itu. Jadi dan satu hal lagi juga dia kosmopolitan. Ini penting juga. Ini penting juga. Kosmopolitan itu artinya apa? Bahwa dia dan kita juga sebaiknya itu perlu merasa nyaman, percaya diri untuk bergaul, berdebat, tidak setuju dan segala macam, terlibat aktif dalam pergaulan dunia. He's really good. Dan itu satu hal yang mungkin kita sekarang harus mulai tambahin untuk seperti itu. Karena kemudian yang terjadi adalah misalnya menghadapi Trump adalah kita harus bertindak sebagai kosmopolitan yang at par sebenarnya. Kita boleh situasinya beda tapi kita harus dan dialog seperti itu kayaknya kita mesti improve ourselves to becoming kosmopolitan sekelas Sumitro yang bisa berdiri tegak untuk apa namanya di depan semua itu forum. Kan dia salah satu yang terkenal yang bagian dari delegasi untuk mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu kan. Kalau ada fotonya itu yang ada Syahrir dan segala macam. Dia masih 30 tahun, 30. Apa bedanya sih nasionalisme ekonominya Sumitro dengan Make America Great Again? Aduh, ini menarik lagi. Tapi bolehkah itu menjadi last question di episode sekarang? Karena memang menarik itu Bang, silakan Bang. Karena kan itu kan pada dasarnya argumen yang dipakai oleh Trump itu economic nasionalisme. Betul. Ya, whether we like it or not, dampak segala macam. Tapi argumen kita ngomong dari sisi ranah argumen itu adalah ilmu ekonomi khususnya international trade itu atau ekonomi internasional. Itu memang kita ngerti tentang gain from trade dan segala macam. Tapi memang ini sebagai ekonom, saya cari-cari nggak begitu banyak ekonomi yang ngomongin soal dampak pada orang yang di negara kayak Amerika ya, yang mereka ekspor, udah nggak ekspor tapi sekarang faktor produksinya dipindah. Akibatnya banyak orang nganggur di Amerika misalnya. Dan ini terjadi nggak cuma di Amerika, dimanapun juga seperti itu. Gitu. Menarik kan? Jadi dua-duanya ekonomi nasionalisme, tapi bedanya apa, samanya apa, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gini yang ini akan menjadi trigger di episode selanjutnya mungkin Bang. David Autor sama Gordon Hanson tuh, Kiki tahu tuh. Ya, warga itu salah satu efek itu yang mungkin memprediksi kenaikan Trump itu bahwa ada ada efek yang signifikan dari China exposure di zip code tertentu yang kemudian sustain efek employment dan wage segala macam. And it's a dilemma of the world right now. And it's also make the international economy seperti Kiki untuk rethinking about international trade. Untuk mulai mikirin. Dan ada Mbak Kiki mungkin lagi jadi narasumber juga. Jadi gimana international trade itu deal dengan economic nationalism? Dan itu sudah ada di pemikirannya Profesor Sumitro ya, betul. Bagaimana Bang? Balik ke soal populisme ya. Menarik, mungkin kita perlu lihat lagi tuh. Toward the year 2000 ya. Sumitro berangkat dari populasi. Intinya adalah bagaimana populasi bisa hidup layak. Itu bagian pertama sebelum dia cerita soal structural transformation. Itu menunjukkan apa? Structural transformation itu untuk memperbaiki taraf hidup populasi. So we should not lose that insight. Menurut saya. That's a really complex material. Mungkin waktu kita sudah habis warga. Terima kasih untuk terlalu serius ini. Terima kasih warga. Terima kasih warga masih mau mendengarkan sampai akhir loh. Karena ini memang saya kalau misalnya memposisikan sebagai orang awam ya warga, mungkin saya nggak paham. Tapi ideologinya ini diceritakan dikemas dengan baik. Tadi ada example dari Bang Rizal, ada Bang Turo juga. Nah, maka dari itu warga selepas kuliah ini kita bisa belajar lagi dari podcast ini. Nanti di rewind aja ya teman-teman ya. Warga, mohon maaf. Warga aja ya. Nah,
Nah, maka dari itu warga selepas kelas kali ini dengan narasumber yang ini kita re-mention lagi Bang Turo sebagai dosen dan peneliti di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Bang Rizal dari Universitas Leiden atau Leiden University sebagai dosen Ekonomi Asia Tenggara. Kita sudah ngebahas tentang Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, di mana pemikirannya ini menjadi bridge atau bisa jadi jembatan untuk perekonomian sampai saat ini. Nah, selepas kuliah hari ini sudah selesai warga, dan sampai ketemu karena selepas kuliah pembelajaran berikutnya tidak akan berhenti.